Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang memberikan kebebasan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah menghadap hadirat Tuhan. Siapakah kami ini? Kami hanya debu tanah, tetapi Engkau memperlayakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang suci, kami manusia yang berasal dari debu tanah. Seharusnya lah kami dihukum, tapi oleh karena belas kasihan-Mu, kami dibebaskan, kami diselamatkan oleh karena cinta kasih-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk melihat belas kasihan Tuhan, sehingga kami menghargainya, dan kami boleh menyambut Sang Mesias yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Israel, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkataan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang yang mengendalikan, dan akan menentukan keputusan terhadap orang-orang yang tidak sendiri dan ditujukan. Ia akan mengadili dengan perkataan yang disebut-sebutkan orang, dan dengan maksud Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan berkumpul bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain mengikat dia bukan lembu, dan anak yang tidak susu akan mengulur tangannya bersama bukan lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Allah dari bangsa Israel akan menjadi sebagian akan tinggal di bangsa-bangsa. Dia akan mencari suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi dunia. Tema khotbah kita hari ini Tunggul Isai. Saudara-saudara mungkin jarang mendengar kata tunggul ya. Tunggul itu adalah akar, tinggal batang terakhir ya, paling bawah. Kita bisa melihat gambarnya. Inilah tunggul. Jadi kalau batang kayu itu tinggal tunggulnya itu biasanya tidak berguna. Tunggul ini akan mengganggu sekelilingnya untuk bertumbuh. Jadi kalau tinggal tunggul ini akan dibakar atau dicabut, dimusnahkan karena dia tidak berguna. Tetapi ada tunggul yang bisa bertunas. Walaupun ini sepertinya seolah-olah tidak ada arti dan tidak berguna, tetapi ada kemungkinan bisa tumbuh atau muncul tunas muda dari tunggul itu. Ada tunggul yang seolah-olah tidak berarti, tetapi tumbuh tunas muda dari tunggul tersebut. Maka hari ini tema kita sehubungan dengan
dengan Tunggul. Tunggul Isai itu adalah bapaknya Raja Daud. Bapak Raja Daud ini daripadanya lah, maksudnya ya, dari Tunggul Isai ini, dari keturunannya lah akan muncul sang juru selamat. Itulah tunas yang dikatakan dalam ayat 1, suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maksudnya bahwa dari Tunggul Isai, dari keturunan, dari sisa-sisanya akan muncul tunas baru, itulah sang Mesias. Kita bisa mengerti bahwa waktu Raja Daud memerintah, dia memerintah dalam kemegahan. Kerajaannya waktu itu kerajaan yang kuat. Tetapi oleh karena bangsa ini jatuh ke dalam dosa, maka bangsa ini akhirnya dibuang ke pembuangan. Oleh karena dosa bangsa ini, oleh karena kejahatan mereka, maka mereka dibuang, ya, direbut oleh bangsa yang lain dan dibawa ke pembuangan. Sehingga tidak ada lagi kerajaan di Israel. Tidak ada lagi rajanya yang memerintah, tidak ada kerajaannya, tapi mereka hidup di dalam pembuangan. Ini berarti bahwa tidak ada harapan. Tidak akan ada harapan kalau tidak ada kerajaan. Padahal dijanjikan Tuhan, dari keturunanmu, dari Tunggul Isai akan muncul tunas baru, tetapi mereka sudah dibuang. Mereka dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel sedang di pembuangan, bagaimana dengan janji Allah ini? Apakah janji Allah yang Allah janjikan kepada mereka akan tetap terjadi, akan tetap tergenapi, sedangkan kerajaan Israel terpecah, kerajaan Israel dibuang ke pembuangan yang mengalami penderitaan? Tetapi ada janji. Ketika mereka menerima janji dan situasi keadaan tidak mendukung, apakah mereka meragukan akan janji? Apakah bangsa yang hidup di tengah-tengah pembuangan akhirnya ragu akan janji Allah? Sering sekali dalam kehidupan kita, saudara, kita mendapat janji, kita yakin kalau janji itu cepat terpenuhi. Ketika janji itu cepat tergenapi, baru kita yakin. Tetapi ini justru sebaliknya. Janji ada, keadaan sulit. Janji ada, tapi mereka dibuang. Ini seolah-olah tidak masuk akal, tidak masuk pikiran manusia. Suatu hal yang mustahil terjadi. Tetapi Allah yang berjanji bukan dipengaruhi oleh situasi. Allah yang berjanji tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apakah keadaan baik atau tidak, apakah keadaan yang memungkinkan atau tidak, tapi janji Allah. Allah yang berjanji, Allah berkuasa menepati janji. Seperti apa yang Dia katakan kepada Nabi Yesaya, seperti itu pasti genap. Nabi Yesaya yakin akan janji Allah, maka dia menuliskan, dia menubuatkan. Ini nubuat itu adalah hal yang belum terjadi. Tapi Nabi sebagai Nabi Allah yang menerima firman Allah, yang menerima perkataan Allah, dia yakin sepenuhnya bahwa yang Allah katakan akan digenapi, akan jadi. Walaupun situasi sekarang sulit, walaupun keadaannya tak memungkinkan, di luar logika pikiran manusia, tapi harapan-harapan Nabi Yesaya ini terbukti, saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya akan jadi. Lalu kita perhatikan dari ayat 2 dan sampai ayat 5. Ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya
terjadi kepada Sang Mesias, bukan kepada manusia biasa. Ini hanya bisa terjadi, dilakukan oleh Sang Mesias yang dijanjikan. Berarti dari ayat 2 sampai ayat 5 bahwa nubuat Nabi Yesaya ini alamatnya itu jelas. Alamat nubuatnya ini bahwa tunas Kisai yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu akan mengerjakan apa yang dinubuatkan tentang diri. Semua ini Dia mampu lakukan. Dari ayat 2 sampai ayat 5. Ia tidak menghakimi, tetapi Ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan. Kalau manusia tidak pernah menghakimi orang lemah dengan keadilan, justru orang lemah ditindas. Tapi Yesus yang akan datang, Dia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan. Keadilan yang diperlukan oleh semua orang. Siapapun kita butuh keadilan. Dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Hanya Kristus yang bisa membunuh orang fasik. Tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Tetapi Kristus dengan nafasnya Dia bisa membunuh orang fasik. Jadi kepadanya seharusnya kita takut, karena Dia bisa mencabut nyawa seseorang yang tidak takut akan Tuhan, yang berbuat kejahatan, yang berbuat dosa. Kapan saja bisa dicabut nyawanya oleh nafas. Ini Allah kita. Allah yang dijanjikan itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang bisa mencabut nyawa orang dengan nafasnya, saudara. Kalau kita mengerti Allah kita luar biasa seperti itu, kita harus hormat, menghormati Dia, takut akan Dia, bukan menyepelekan Dia. Menghargai bahwa kita bisa kenal Allah seperti itu. Tidak semua orang mengenal Allah kita ini. Kemudian ayat yang kelima, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kalau laki-laki biasanya pasti memakai ikat pinggang. Berarti ikat pinggang itu tempatnya di mana? Di pinggang. Terikat, Ikat pinggang terikat pada pinggang. Jangan jarang orang pakai ikat pinggang di kepala, Gak pernah. Ikat pinggang di leher, Gak ada. Kecuali kalau gantung diri, Tapi ikat pinggang itu adalah terikat dia dengan pinggang kaum pria. Maka Tuhan Yesus tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Seperti ikat pinggang terikat pada pinggang. Itu yang dikatakan, Berarti Dialah kebenaran itu. Dia tidak pernah terlepas dari situ. Dan dari kesetiaan. Allah kita adalah benar, Allah kita adalah Allah yang setia. Dari ayat 2 dan ayat 5 ini menubuatkan tentang siapa yang akan datang. Siapa yang dimaksud Nabi Yesaya dengan tunas yang muncul dari tunggul Isai. Tidak ada yang bisa mengerjakan itu kalau bukan Yesus. Berarti dari nubuatnya ini memperjelas bahwa yang dimaksud di sini tunas yang muncul dari tunggul Isai adalah Yesus Kristus. Yesus akan datang dari tunggul Isai. Walaupun kerajaan Daud sudah terpecah, walaupun mereka dibuang ke pembuangan, tapi apa yang dijanjikan Allah berkuasa menepati. Allah berkuasa mengadakannya, menepati, melakukan. Apa yang Dia janjikan pasti genap. Berarti Allah berjanji adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa menepati janji-janjinya. Itu bagian yang dari ayat 2 sampai ayat 5. Baru
ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Di sini ada binatang buas dan ada binatang yang jinak ya. Digambarkan serigala dengan domba. Biasanya serigala itu makanannya adalah domba. Makanan serigala itu biasanya domba, tapi dikatakan serigala tinggal bersama domba, macan tutul di samping kambing. Macan tutul akan makan kambing. Ini semuanya dibuat sama dengan pemangsa ya. Binatang buas bersama dengan mangsanya akan tinggal bersama-sama. Apa yang dimaksud di sini? Ya, bukan itu yang dimaksud ya. Bukan berarti nanti mereka akan tinggal berbaring tidur di situ, bukan ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah menggambarkan dari ayat 9. Ini jawabannya. Jawaban dari ayat 6 sampai ayat 8 adalah dalam ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia mulai bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan sesama, bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan binatang. Itu yang terjadi. Dosa penyebab terjadinya permusuhan. Yang membuat orang tidak sayang dengan sesamanya adalah karena masih bermusuhan dengan Allah. Siapa yang bermusuhan dengan Allah, pasti sesamanya kena sasaran. Contohnya, setan ketika dilemparkan oleh Tuhan ke bumi menjadi setan, yang malaikat tadi malaikat dilempar ke bumi menjadi setan, akhirnya setan melawan, memberontak kepada siapa? Kepada Tuhan, dan sasarannya manusia, karena setan tidak berani melawan Tuhan. Setan itu adalah malaikat pemberontak yang dibuang ke bumi, dihukum oleh Tuhan. Mereka sangat marah. Oleh kemarahannya, dia mau melawan Tuhan tapi tidak berani. Karena dia tidak berani melawan Tuhan, maka sasarannya adalah manusia. Jadi sasaran setan kita. Kita dipengaruhi, kita dibujuk rayu, kita digoda untuk melawan Allah kita yang mengasihi kita. Perhatikan ini sangat penting. Setan tidak berani terus terang melawan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa, yang akan menghancurkan iblis. Tetapi dia memakai manusia. Iblis itu memakai manusia, mempengaruhi manusia, membujuk rayu manusia, menggoda kita supaya kita mempersalahkan Tuhan. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan kita, tetapi kita dibujuk rayu. Dia goda. Dia katakan apa? Memang Allah itu yang kau percaya itu nggak adil dia. Lihatlah hidupmu. Kan hidupmu susah dari dulu sampai sekarang. Berarti nggak adil dia. Kalau Allah yang kau percaya itu adil, kan kau sudah diberkati. Kan hidupmu sudah makmur. Lihat aja kamu sekarang. Kan makin susah kan? Makanya nggak usah sepenuhnya percaya. Nah ini mulai dia masuk ya. Mulai masuk racunnya. Sedikit disuntikkannya racunnya, lalu kamu meragukan, maka dia akan terus masuk. Dia akan terus masuk, merayu-merayu dan mempengaruhi sampai kamu dibunuhnya. Jadi setan itu gak tanggung-tanggung. Dia awal-awalnya manis-manis ya. Awal dia pancingannya manis-manis, tapi tujuan di belakangnya, tujuan akhirnya mau membunuh, mau membinasakan saudara. Jadi karena dia tidak berani melawan Allah,
Dia memakai manusia menjadi alatnya untuk sama-sama melawan Tuhan. Orang yang belum percaya selalu diragukan untuk tidak percaya. Orang yang sudah percaya selalu menuntut, ya, yang sudah percaya menuntut, kurang begini, kurang begitu, kurang seperti ini Tuhan. Mengapa begitu? Ya, mengapa begini, mengapa begitu? Gak ada jawabnya, ya. Karena selalu pertanyaan mengapa. Padahal Tuhan mengasihi kita. Ketika kita ragukan, Tuhan gak menjawab. Aku pemilik hidupmu. Aku yang bertanggung jawab atas dirimu. Aku memberikan segala yang kau perlukan, termasuk napasmu. Aku yang rela mati untukmu, untuk keselamatan jiwamu. Lalu mengapa masih ada keraguan di dalam dirimu terhadap cinta kasih? Mengapa engkau masih meragukan? Siapakah yang ada di dunia ini yang lebih mengasihi kita selain Yesus? Coba tunjukkan, coba buktikan, nyatakan satu orang saja. Siapakah yang lebih mengasihi kita selain Yesus Kristus? Tidak ada. Hanya Dia yang rela berkorban bagi ciptaannya. Hanya Dia yang rela menyerahkan nyawanya untuk pengorbanan bagi segala dosa kita. Lalu mengapa muncul keraguan? Karena kita tidak melihat ada musuh, ada iblis yang sedang bekerja di dalam diri kita, supaya kita meragukan firman, meragukan kebenaran. Maka hari ini kita harus melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun situasi tidak mendukung, tetapi janji itu pasti benar. Allah berkuasa menggenapi janjinya, walaupun keadaan situasi tidak mendukung. Mengapa saudara ragu? Apa yang Allah telah katakan? Apa yang Allah telah janjikan kepada kita? Janji manusia dipercaya, janji Allah diragukan. Padahal janji manusia sering mengecewakan. Janji Allah memberi keuntungan, tetapi itu yang kita ragukan. Kenapa janji Allah diragukan, saudara? Supaya kita di pihak yang rugi. Iblis mau merugikan kita. Allah mau memberi keuntungan, tetapi diragukan oleh iblis karena iblis mau merugikan hidup kita. Iblis gak mau kita untung. Iblis gak mau kita bahagia. Dia cemburu kalau saudara bahagia. Awal kecemburuannya adalah di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berbahagia, tidak kekurangan apa-apa karena Allah ada, dia cemburu sehingga dia hancurkan kebahagiaan mereka. Dengan cara apa? Meragukan firman Tuhan. Salah satu strategi yang sangat jitu yang dipakai iblis adalah meragukan firman. Bukan dia bilang jangan gereja, bukan. Tetapi meragukan apa yang kita dengar. Kamu perlu mendengar firman, tetapi itu tidak benar. Meragukan. Jadi orang-orang yang ragu akan firman Tuhan tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada kekuatan untuk menebus dia. Ketika saudara meragukan firman Tuhan, itu senjata iblis. Jadi dari ayat 6 sampai ayat 8 itu gambaran bahwa ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, pengenalannya akan Allah membuat dia tidak hidup lagi dalam kejahatan. Dia tidak hidup dalam kejahatan. Maka ketika Yesus datang, mereka akan mengenal Allah yang benar, bahwa Yesus yang dijanjikan itulah Allah. Ketika mereka tahu Yesus itulah Allah, inilah yang telah dijanjikan itu, kedatangannya adalah membawa damai. Kedatangan Tuhan Yesus itu memberi
damai kepada manusia, bukan permusuhan. Maka antara serigala dengan domba bisa bersatu, itu gambaran damai. Tidak ada permusuhan. Ketika di Taman Eden terjadi permusuhan karena dosa, kejahatan, kelahiran Sang Mesias membawa damai. Mendamaikan manusia yang satu dengan yang lain. Yang yang menawan dengan yang ditawan bisa damai. Hadirnya Sang Mesiaslah yang memberikan damai. Lalu mungkin saudara-saudara bertanya begini, kan sekarang Mesias sudah lahir, Juru Selamat yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya sudah datang, sudah genap. Lalu pertanyaannya, mengapa zaman sekarang justru lebih banyak kejahatan? Tadi tujuan Yesus datang adalah memberi damai, tidak ada permusuhan antara sesama. Tapi mengapa zaman kita ini justru semakin banyak kejahatan? Maka ada orang bilang begini, dengan banyaknya orang gereja berdiri, kok makin banyak kejahatannya? Kok makin banyak dosa? Dulu belum banyak gereja, gak banyak kejahatan. Ini semakin banyak gereja berdiri di mana-mana, semakin banyak mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, justru semakin banyak kejahatan terjadi. Semakin banyak dosa terjadi, pembunuhan di mana-mana. Saudara tahu apa jawabannya? Yang membuat berhenti kejahatan, yang membuat ada damai, bukan gedung, tetapi hadirnya Sang Mesias. Jadi ketika dia datang di bumi, belum tentu semua orang menyambut. Pas waktu Natal ya, ketika dia lahir kan gak semua menyambut. Bukan semua orang menyambut Tuhan. Tetapi bagi yang menerima Sang Mesias itulah yang mendapat damai. Tapi orang yang menolak Sang Mesias, dia akan tetap hidup dalam kejahatannya. Maka kenapa semakin banyak gereja, makin banyak kejahatan, makin banyak obat, makin banyak penyakit. Ya kan gitu ya. Makin banyak obat, kok sekarang makin banyak sekali penyakit. Macam-macam jenis penyakit. Dulu gak ada obat, penyakitnya langka, penyakitnya hanya sedikit. Sekarang jenis-jenis penyakit bertambah banyak. Mengapa terjadi demikian? Oleh karena kejahatan manusia. Kejahatan manusia merajalela sehingga tidak memikirkan orang lain. Yang dipikirkan adalah keuntungan diri sendiri. Bagaimana aku untung? Yang perlu adalah keuntunganku. Kesehatan orang lain tidak peduli. Itu salah satu. Kedua, kita sendiri pun tidak lagi seperti orang zaman dulu. Kalau zaman dulu semua makan alami, ya. Yang kita salahkan zamannya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal kita pun orangnya yang hidup zaman sekarang mengikuti pola zamannya. Pola zaman sekarang bagaimana? Pola instan. Ya, nasi tinggal dicolokkan. Kalau dulu kan pakai arang, pakai api, itu lebih sehat dia. Sekarang kita colokkan, masak. Lalu Indomie rebus masak, gampang dia. Semua serba instan. Lalu kita mau instan, maka hidup kita pun menjadi instan. Maka manusia hidup gak ada lagi seperti zaman dulu. Dulu nanam padi 6 bulan paling cepat baru panen. Jadi 2 kali setahun dulu kalau padi. Ya, panen padi 2 kali setahun. Sekarang 4 kali setahun bisa panen. Karena tinggal 3 bulan. 3 bulan panen, 3 bulan panen, akhirnya 4 kali setahun sudah panen. Itu semuanya namanya apa? Instan. Maka umur manusia pun dari instan. 40 tahun mati, ya kan? Di sana 35 tahun meninggal, di sana 50 mati. Jarang sekali usia seperti zaman dulu.
zaman orang tua kita. Orang tua kita masih awet umurnya. Zaman kita, karena kita makan yang instan-instan, maka tubuh kita pun menjadi instan. Karena kita juga makan pengaruh-pengaruh dari iblis, maka kita juga melakukan dosa dan kejahatan. Tergantung apa yang dimakan. Ya. Kalau makanan yang ditawarkan setan, maka keluar juga kejahatan. Kalau kita menerima Yesus yang dijanjikan, maka kita pun bisa berdamai. Damai di hati, damai dengan Allah, damai dengan sesama. Mengapa tidak ada kedamaian? Mengapa ada kerusuhan? Mengapa ada permusuhan antara sesama saudara, antara sesama teman? Mengapa? Karena kita belum mengenal Allah itu, belum mengenal Sang Mesias dengan benar. Hanya kenal presiden. Ngerti maksudnya kenal presiden? Kita semua tahu nama presiden kita, ya, Pak Joko Widodo gitu ya, nama presiden. Tapi belum pernah satu pun salaman, gitu. Belum pernah satu pun ngomong. Kita pun kenal dengan Tuhan demikian. Kenal Tuhan, kenal siapa namanya? Tuhan Yesus. Untuk apa dia mati? Untuk dosa. Sudahkah dosamu diampuni? Nantilah itu, gitu ya. Atau Tuhan yang tahu. Maka terus hidup di dalam dosa. Iblis senang sekali. Jadi tiap minggu kita datang gereja, lalu pulang kita bawa dosa lagi. Dia bilang, oh iya bagus, minggu depan pun lakukan lagi. Sampai mati, bawa aja terus ya. Ke gereja gak apa-apa, asal jangan pulang sudah selesai dosanya. Gereja bawa dosa, pulang bawa lagi. Kita teman, katanya. Kita sahabat. Makanya waktu di gereja paling enak tidur. Paling enak tidur. Apalagi AC, kan? Ya kayak apa namanya ya? Kayak di apa dia? Di kipas-kipas. Lalu ngomong kayak di Nina Bobo-kan dia. Maka khotbah ini seperti Nina Bobo. Ya, Nina Bobo orang kedua membuat dia enak kali tidur gitu. Ya syukur kita gak seperti itu ya. Syukur ya saudara-saudara gak ada yang ngantuk. Ya, amin. Syukur puji Tuhan. Tidak ada yang ngantuk di tempat ini ya. Kalau ngantuk ya itulah yang sahabat setan. Sahabat kentalnya itu. Maka pulang dari sini dia kawani langsung. Nanti langsung di pintu dijumpainya. Pulang kita sahabat. Apa yang kamu lihat tadi yang kurang? Katanya. Yang kurang yang dia bukan berkatnya ya. Apa yang kau lihat kurang? Iya. Tadinya kayaknya yang situ terlalu apa dia? Ya. Pokok itu tadi terlalu semangat. Gitu ya. Yang kurang yang dilihat. Ya siang itu tadi bajunya kurang pas ya. Sendalnya tadi terlalu tinggi. Bukan firman yang dibawa pulang. Maka setan sangat setuju dengan orang yang seperti itu. Datang ke gereja diantar, pulang ditemani. Diantar ya, gitu ya. Sampai di sini disapu-sapu, dikipas-kipas. Nina Bobo, Nina Bobo. Sampai nanti pulang Nina Bobo. Sampai pulang dia gak bawa apa-apa, tapi absennya sudah ke gereja udah absen ya, udah izin tadi gitu, izin di gereja, tapi di hadirat Allah absen. Kita mau izin di depan teman atau di hadapan Allah? Harusnya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita loh. Dia punya CCTV yang lebih dari CCTV kita. Dia menjangkau ke sudut-sudut ya, segala sudut. Walaupun saya gak lihat saudara ngantuk, dia lihat, hei halo, ini CCTV ku memantau loh. Kamu lagi mimpi. Dengarkan nubuat Nabi Yesaya. Nubuat Nabi Yesaya ini gak masuk akal loh. Dari tunggul Isai akan muncul Sang Mesias. Mereka di pembuangan gak masuk akal. Tetapi Allah yang berkuasa itu menepati janjinya, dan janjinya ini benar. Lalu zaman kita sekarang, apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya sudah genap
Lalu mengapa tidak semua damai? Mengapa malah semakin banyak kejahatan? Karena berarti jawabannya, berarti lebih banyak yang menolak kehadiran Sang Mesias. Mengapa banyak hidup dalam dosa dan kejahatan? Berarti sudah tahu, tapi tidak mengenal. Tahu Yesus Sang Mesias, tahu Yesus Juru Selamat, tidak kenal secara pribadi, tidak menyambut secara pribadi, sehingga tidak ada pengaruhnya membuat kita berhenti stop berbuat kejahatan. Orang yang sudah mengenal dengan benar, inilah Allah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupanku di sini dan di surga, maka aku percaya, aku mempercayakan hidupku sepenuhnya kepadanya, dan ku terima dia. Orang yang seperti itu pasti berhenti dari dosa, pasti berhenti dari kejahatan. Dia sendiri risih dengan dosa, karena Allah itu adalah Allah yang suci. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, hanya Allah yang suci, tidak ada manusia yang suci. Maka siapa yang menyambut Allah yang suci, hidupnya akan suci. Mengapa sampai sekarang hidup kita tetap dosa, tetap kejahatan, tetap pikiran-pikiran kotor? Karena kita belum mengenal dengan benar. Jangan katakan aku sudah kenal, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau memang kenal Tuhan, pasti aku mengasihi Dia. Kalau benar aku kenal Dia, Allah yang suci, pasti aku hidup suci. Itu arti kenal. Coba kalau kita kenal pasangan kita, dia nggak suka jengkol, lalu kita bawa dia hari jengkol, pasti berantem kan? Aku nggak suka jengkol, jangan makan deh. Tiap hari dibawa jengkol. Ini namanya nggak kenal. Kalau kenal kita kesukaan pasangan kita, oh biarlah aku mengalah, karena dia nggak suka. Gara-gara itu nanti kami berantem. Ya, di luar waktu makan, kan itu ya. Itu namanya kenal. Tapi kalau kita tidak kenal pasangan kita, itu membuat kita terus bersoal. Kenal lebih baik mengalah, yang penting bisa damai. Ini kenal. Kalau kita kenal Allah suci, nggak mungkin kita jahat. Kalau aku itu suci lalu aku kenal Dia, nggak mungkin aku terus di dalam dosa dan kekotoran. Pasti aku berhenti dari dosa, berhenti dari kejahatan, karena Allah itu tidak suka dengan dosa. Allah kita yang suci tidak suka dengan kejahatan, dengan pikiran kotor. Ya, jadi siapa yang mengaku mengenal Yesus berarti berhenti dari kejahatan, berhenti dari dosa. Apa yang menyenangkan Tuhan pasti itu yang kita lakukan. Apa yang menyukakan hatinya pasti itu yang kita buat. Benar ya? Pasangan-pasangan yang tidak memikirkan kesenangan pasangannya pasti terus beradu. Tapi yang memikirkan kesenangan pasangannya pasti dia damai sejahtera, bahagia. Kau tahu kali kesukaanku, nah gitu ya. Aku senang ini. Oh, kau beli baju merah, aku senang itu karena aku agak mental. Kau tahu kesukaanku, ya. Siapa di sini pasangannya yang tahu kesukaan pasangannya pasti bahagia. Karena dia memikirkan kesenangan pasangannya. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak tahu kesenangan Tuhan. Maka kita tidak pernah melakukan kesenangan Tuhan. Orang yang melakukan kesenangan Tuhan, dia pun disenangkan oleh Tuhan. Benar ya? Siapa yang menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku.
menyenangkan Dia? Wajar nggak kalau kita menyenangkan Dia? Wajar sekali. Dia mengasihi, Dia berkorban, Dia rela serahkan hidupnya. Bagian kita menyenangkan Dia itu cukup, bukan menyakiti hatinya. Siapa yang mengasihi kita kan pasti kita berusaha menyenangkan Dia. Ya, orang pacaran aja pasti berjuang menyenangkan pacaran. Apa yang kau suka? Saya kira apa kau demam? Oh, beli obat. Kan gitu ya kalau pacaran. Apa yang sudah kau makan obatnya? Panadol. Oh, ganti ini lebih pakai supaya kau cepat sembuh. Tapi sudah berumah tangga, saya kira apa? Nggak minum soalnya, beli sendiri. Gitu ya. Sesudah berumah tangga beli sendiri. Kalau pacaran baik sekali ya kan? Karena ada maunya. Sesudah jadi nggak akan hilang lagi nih pikirnya kan? Ini sudah jadi istriku, ini sudah jadi pasanganku, nggak akan kemana-mana. Jadi kasar pun nggak apa-apa. Itu kurang baik. Ya, tabiat seperti itu kalau kita mengenal Allah itu harus berhenti. Stop memiliki tabiat etika yang tidak baik. Orang yang mengenal Allah, mengasihi Allah, menyenangkan Allah, hidup yang meneladani Allah. Allah rela berkorban, Allah memikirkan keuntungan kita. Bagian kita juga adalah rela berkorban untuk orang lain, menguntungkan orang lain, menyenangkan hati Allah. Apa yang sudah kita buat menguntungkan orang lain? Pernahkah kita hidup menguntungkan orang lain? Tuhan hidup untuk menguntungkan kita. Lalu kita hidup untuk menguntungkan siapa? Teladan kita satu-satunya Kristus. Dia datang ke bumi memberi keuntungan besar untuk kita. Keuntungan yang terbesar itu adalah keselamatan jiwa. Berarti kita pun memberi keuntungan bagi orang lain, memikirkan keselamatan jiwa mereka. Bagaimana mereka berhenti dari kejahatan kalau dia menyambut Yesus? Bagaimana dia menyambut Yesus kalau tidak diperkenalkan? Maka kita yang sudah mengenal, kita dulu hidup kudus, hidup suci, menyenangkan Tuhan, baru kita memperkenalkan Yesus supaya mereka juga berhenti dari kejahatan dan hidup damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri, damai dengan sesama manusia. Barulah damai di tengah bumi. Mulai dari diri kita. Diri kita dulu damai. Banyak orang dengan dirinya pun dia nggak berdamai. Ya, bagaimana dengan diri nggak berdamai? Kenapalah kau dulu hidup seperti ini? Kenapalah kau lahir dulu di suku ini? Kenapalah dulu orang tuamu itu? Ini kan nggak berdamai dengan diri. Kenapalah kau lahir perempuan paling banyak kesusahannya? Kan gitu ya. Kenapa nggak jadi laki-laki aja? Laki-laki tinggal ngatur, masa ini begini gitu ya. Tapi saudara-saudara harus berdamai dengan diri. Artinya kalau saya diciptakan Tuhan sebagai perempuan, saya syukur. Kalau Tuhan menciptakan laki-laki, disyukur. Kalau Tuhan menciptakan kita lahir di tengah suku kita, kita syukur. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Keadaan kita tidak sama dengan orang lain, kita syukur. Karena kita semuanya saling melengkapi. Maka Tuhan kita buat berbeda satu dengan yang lain supaya kita semuanya berguna di hadapan-Nya. Jadi hari ini tunggul Isai adalah dari keturunan Isai akan datang Sang Mesias, itulah Yesus Kristus. Walaupun situasi tidak mendukung, tapi janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, dan oleh keadaan yang bagaimanapun. Janji itu pasti genap, dan kita merasakan hari ini bahwa nubuat Nabi Yesaya memang sudah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan kelahirannya itu membawa damai, dan kelahirannya itu membuat kita mengenal Allah secara benar, bahwa tidak ada Allah selain Yesus. Yesuslah Allah satu-satunya. Maka
dia akan berhenti dari kejahatan. Dia akan berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa apa yang Engkau janjikan kepada Nabi Yesaya, bahwa dari tunggul Isai akan muncul tunas yang baru. Itulah Mesias. Dari keturunan Daud datang Sang Juru Selamat yang membawa damai, sehingga setiap orang yang mengenal Engkau Allah satu-satunya, Allah yang suci, dapat menyucikan hati kami, mendamaikan kami dengan diri-Mu, sehingga kami berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kami, dan kami hidup berguna bagi Tuhan. Tujuan kami bagaimana menyukakan hati-Mu, menyenangkan Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu memperkenalkan diri-Mu bagi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Apakah balasan kami kepadamu selain menyenangkan Engkau ya Tuhan? Bukalah hati kami, supaya kami tahu tujuan kami hidup. Kalau belum jelas pengenalan kami akan Tuhan, lewat firman-Mu Engkau memperjelasnya. Kalau sudah jelas bagi kami, supaya kami hidup benar-benar suci, seperti Allah kami yang suci. Terima kasih Tuhan. Dalam